Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Trisnya Atmawati. Selamat datang di Potani, podcast seputar pertanian. Potani adalah sebuah media yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan dan juga solusi akan masalah yang ada. Tema podcast yang akan diangkat pada edisi spesial kali ini adalah Belajar dari COVID-19 mewujudkan Merdeka Belajar. Podcast dengan topik pendidikan yang dilihat dari sudut pandang pertanian yang bertujuan untuk mengkritisi, mencerdaskan, dan memberi solusi atas bahasan dan masalah yang ada guna kemajuan pendidikan di Indonesia, terkhusus pendidikan yang mendorong kemajuan dunia pertanian. Saya Trisnya Atmawati, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu sekarang, Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga Trisni dan juga teman-teman sekalian, adik-adik sekalian juga dalam keadaan yang sehat ya. Ya, amin. Ibu sekarang lagi sibuk apa aja nih, Bu? Kalau Trisni boleh tahu. Tadi walaupun kondisi COVID ya, kami selaku dosen tetap saja mempunyai kewajiban ada WFH sama WFO. Nah, kebetulan hari ini WFO, jadi baru pulang dari kampus. Oh iya. Oke, Bu, selamat datang di podcast kita nih, Bu. Tema yang diangkat kali ini itu belajar dari COVID-19, mewujudkan Merdeka Belajar. Kita ketahui bersama ya, Bu, kalau setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, Hari Pendidikan Indonesia. Tanggal 2 Mei juga itu merupakan hari lahir dari Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia. Melihat dari sudah cukup lamanya pendidikan ada di Indonesia saat ini, gimana sih pendidikan di Indonesia saat ini menurut Ibu? Pendidikan itu sifatnya dinamis ya, Trisni ya, karena setiap era itu punya cara dan gayanya masing-masing. Nah, terutama untuk tahun 2020 ini ada sesuatu hal yang sangat dilematis bagi kita semua, karena pada tahun 2020 sampai dengan sekarang kita menghadapi masalah terkait musibah wabah COVID-19. Dan ini menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran, terutama dalam bidang edukasi atau pendidikan, di mana sarana belajar mengajar, cara belajar mengajar itu dari tadinya tatap muka berubah menjadi tidak tatap muka atau yang kita kenal dengan sistem online. Dan ini bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi ibu-ibu atau orang tua yang di rumah yang menghadapi anak-anaknya setiap hari menghadapi pembelajaran daring. Ibu-ibu maupun orang tua ini mendapatkan tanggung jawab lebih untuk mendampingi anak-anak untuk mengikuti pembelajarannya. Namun ada juga hal-hal terkait mengapa kita memberlakukan pembelajaran daring ini, dikarenakan kita harus melakukan kegiatan pembatasan sosial. Nah, kita harus tetap semangat belajar, mengajar, tetap saja harus mengejar ilmu pengetahuan. Kita hampir tidak bisa menyangka wajah pendidikan kita berubah drastis ya, akibat pandemi COVID ini, Trisni. Iya, Ibu. Terus untuk pertanyaan kedua itu, mendengar penjelasan dari Ibu ini, terus pendidikan Indonesia kan terus tetap dibangun ya, tetap dimaksimalkan. Tapi kira-kira kenapa ya, Bu, menurut data PISA itu survei evaluasi sistem pendidikan di dunia yang mengukur kinerja siswa kelas menengah dan dilakukan 3 tahun sekali, dibagi jadi 3 tahun utama, literasi, matematika lain. Itu menurut data tersebut Indonesia itu berada di peringkat terbawah tuh, Bu, dalam hal pendidikan. Padahal kalau kita lihat dulu itu pendidikan negara Malaysia itu sendiri aja belajar dari Indonesia, Bu, buat membangun pendidikan. Kira-kira kenapa ya, Bu? Wah, ini pertanyaan yang berat sekali ya, terus nih. Iya. Pendapat Ibu aja, Bu. Santai, Bu. Ini memang ya, Indonesia ini namanya sudah mengalami banyak sekali era ya, dari zaman ada jenjang pendidikan, ada kurikulumnya bermacam-macam,
Iya. Tiap-tiap kurikulum itu biasanya disesuaikan dengan masanya. Itu kira-kira. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan menurut Ibu ya, Ibu tidak dalam rangka untuk menjudge seseorang, tapi kadang-kadang kondisi dan situasi itu yang menyebabkan edukasi atau pendidikan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, seperti itu kira-kira. Nah, sebagai contoh misalkan memang dahulu pada zaman beberapa puluh tahun yang lalu, guru-guru dari Indonesia itu sengaja didatangkan ke Malaysia untuk bisa memberikan edukasi kepada negara jiran kita, negara Malaysia. Tetapi sekarang justru Indonesia terpuruk dengan tidak sebaik level pendidikannya tidak sebaik di negara-negara seperti di Malaysia ataupun negara-negara tetangga seperti di Singapura dan lain sebagainya. Menangani suatu negara yang besar seperti Indonesia itu bukan sesuatu hal yang mudah, Trisni. Dikarenakan jumlah penduduk kita itu sekitar hampir mendekati 300 juta orang. Bila kita memanajemen sesuatu jumlah populasi penduduk yang kecil, itu lebih gampang bagi kita tidak terlalu memerlukan pemikiran yang lebih, biaya untuk melakukan alokasi ini gampang di-plotting dan sebagainya. Apalagi secara kultural kita itu memiliki suku bangsa yang banyak sekali, dan kadang-kadang apa yang adat di suatu daerah itu berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Kultur pendidikan di suatu daerah berbeda dengan suatu daerah yang lain. Negara dengan populasi yang sedikit, kemudian kulturnya juga lebih homogen, itu lebih gampang untuk diarahkan. Itu kira-kira. Itu yang menyebabkan rumitnya sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan yang membutuhkan, kalau seandainya berkomunikasi, tidak segampang suatu negara dengan areal yang hanya suatu dataran yang saja misalkan. Karena misalkan untuk menempuh pendidikan ke suatu daerah yang misalnya dari suatu desa ke kota yang notabene mungkin memiliki perguruan tinggi yang baik misalkan, itu membutuhkan waktu yang panjang, jarak yang lumayan jauh gitu ya. Itu yang menyebabkan keterbatasan. Jadi keterbatasan secara fisik, keterbatasan secara ekonomi, keterbatasan banyak hal, itu yang menyebabkan kita itu bergeraknya tidak selaju negara-negara yang dengan jumlah populasinya lebih kecil, yang gampang diarahkan, gampang diedukasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya tapi kita harus bangga dengan negara Indonesia. Di balik keterbatasan itu kita memiliki sesuatu yang nilai kultural yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain seperti itu. Banyak kebijakan-kebijakan lokal yang sebenarnya bisa kita terapkan di Indonesia, tapi memang belum tentu bisa diaplikasikan di negara luar. Nah, kadang-kala karena kita melihat edukasi di negara luar itu seperti bagus gitu buat diterapkan di Indonesia, ternyata mentalnya, budayanya orang-orang Indonesia itu berbeda dengan budaya orang di luar negeri misalnya. Ya, itu yang menyebabkan penerapan metode-metode yang dari luar negeri atau dari suatu daerah atau suatu lokasi yang dianggap bagus belum tentu bisa mampu secara apik untuk diaplikasikan di tempat kita misalnya. Kira-kira. Itu yang menyebabkan suatu masalah, Resmi. Bukan berarti orang Indonesia bodoh-bodoh, enggak. Orang Indonesia itu pintar-pintar, tapi hambatannya juga banyak. Itu kira-kira gambarannya. Oke, Bu. Berarti Indonesia itu negaranya luas sekali ya, Bu. Jadi pendidikan di Indonesia itu harus betul-betul digencarkan biar merata ya, Bu. Betul, ya. Secara transportasi untuk meraih pendidikan dari SD, SMP, SMA, kadang-kadang ada satu lokasi yang terpencil yang tidak punya jalan akses untuk bisa masuk untuk memberikan pembelajaran tersebut. Iya. Oke deh, Bu. Selanjutnya nih, Bu, terkait Merdeka Belajar. Sebenarnya Merdeka Belajar itu apa sih, Bu, menurut Ibu? Soalnya kan banyak banget nih, Bu, baik mahasiswa atau pelajar yang belum tahu tuh apa itu Merdeka Belajar, Bu. Jadi menurut Ibu kira-kira apa itu Merdeka Belajar? Oke.
Merdeka Belajar ini pertama kali digaungkan oleh Pak Menteri kita, Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tujuannya yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kita kenal dengan MBKM itu, ini sebenarnya adalah untuk mempersiapkan adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, gitu kira-kira. Jadi tidak hanya kayak teoritis saja ilmu-ilmu yang didapatkan, tetapi mereka ketika di perkuliahan mereka juga dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang dihadapi juga di dunia kerja, di real life-nya, seperti itu kira-kira. Dalam Merdeka Belajar ini akan memberikan kesempatan mahasiswa belajar secara otonomi, artinya mereka belajar sendiri, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, mereka di dalam MBKM tersebut berhak untuk mengikuti pembelajaran di luar prodi, baik itu di dalam kampus dan di luar kampus, dan berbagai kegiatan seperti ada 8 kegiatan di Sutrisni, ada seperti pertukaran pelajar, terus kemudian magang atau praktek kerja di industri, kemudian mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan juga bisa membuat kegiatan yang disebut dengan KKN tematik atau membangun desa. Mengapa mahasiswa ini dilibatkan? Ini diharapkan ini bisa memberikan pengalaman belajar atau experience learning sebagai bekal menghadapi hidup dan kehidupan di masa depan. Gitu. Jadi selain itu juga ada keuntungan bagi perguruan tinggi dengan penerapan MBKM ini. Perguruan tinggi juga bisa membangun kerjasama dengan mitra-mitranya seperti itu. Mitranya itu misalkan ada dunia usaha, pemerintah, stakeholder, industri dan sebagainya. Gitu. Jadi harapannya itu mahasiswa nanti akan mendapatkan pengalaman bukan hanya belajar di kampus, tetapi juga belajar di luar kampus. 1 semester belajar di dalam diberikan kesempatan untuk belajar di dalam perguruan tinggi tapi di luar prodinya. Kemudian mahasiswa juga diberikan hak 2 semester untuk mendapatkan pengalaman atau experience learning belajar di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Setiap semester itu mereka berhak untuk diganjar maksimum sekitar 20 SKS. Jadi magang atau melakukan KKN dan sebagainya, mereka mendapatkan kerja, mendapatkan kampus, tapi sekali credit point itu minimum 20. Jadi di sini ada mengembangkan hard skill, soft skill, sehingga mahasiswa menjadi lebih siap dan relevan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Dan diharapkan nanti adik-adik sekalian itu bisa menjadi pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian yang bagus gitu ya, menjadi pemimpin unggul jawara. Jadi halnya slogan dari Tirta ya, jadi manusia. Oke. Ya itu Trisni. Kan jadi sekarang kita udah tahu nih Bu gimana Merdeka Belajar. Jadi kan jadi nggak penasaran lagi gitu Bu. Terus tapi Bu kalau ngeliat dari situasi sama kondisi pandemi seperti saat ini, apakah Merdeka Belajar itu masih bisa terwujud Bu? Tapi kan soalnya kan melihat banyak mahasiswa yang masih saja sulit mengakses pendidikan karena mahal, ditambah kurang pemahaman terkait teknologinya tersebut, dan kalau dilihat dari kondisi lainnya juga jaringan yang ada di Indonesia juga itu kan belum merata gitu ya. Jadi apa udah terwujud apa belum gitu Bu? Kalau menurut Ibu? Ya sesuatu kegiatan yang nawaitunya baik itu ya Trisni ya, pasti ada hambatan. Ya, tidak segampang membalikan telapak tangan ya. Tidak bisa dipungkiri itu ya. Banyak hal-hal yang seperti Trisni gambarkan tadi, di mana kuotanya habis ya Trisni ya. Iya Bu. Itu jadi telat-telat deh. Sinyalnya kemudian ngedrop, habis itu kelempar keluar seperti itu ya. Iya Bu. Nah, tetapi
kesulitan-kesulitan yang seperti itu yang membuat kita tuh lebih menghargai sesuatu gitu misalkan. Di balik kesulitan-kesulitan, tapi sebenarnya pemerintah juga tidak berpangku tangan. Pemerintah juga ada juga memberikan bantuan walaupun tidak sepenuhnya full ya. Bantuan-bantuan misalkan ada pulsa ataupun dari Untirta sendiri ada bantuan pulsa walaupun tidak banyak, tidak dipungkiri tidak banyak. Karena pandemi ini membuat kesulitan, membuat orang sulit untuk sedunia ya. Artinya bukan hanya kita sendiri, pemerintah juga sulit, bahkan tidak ada satupun negara yang terhindar akan masalah tersebut. Jadi yang paling penting wabah ini sebenarnya membuat kita menjadi manusia yang lebih tangguh, yang mencari akal bagaimana caranya bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Nah, di balik kesulitan-kesulitan yang tadi yang Trisni kemukakan tadi, sebenarnya ada beberapa hal yang positif dalam kegiatan pembelajaran secara daring misalkan ya. Kita dapat mengatur waktu pembelajaran di rumah, sifatnya lebih fleksibel misalkan seperti itu. Nah, kita bisa menentukan kapan mengerjakan tugas di kuliahan, kapan kita membantu orang tua, istirahat, beribadah, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita bisa melatih diri kita itu melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, memanajemen diri sendiri terkait dengan urusan waktu. Ya. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita akan menjadi orang yang merugi. Betul kan, Trisni ya? Betul banget, Bu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menambah kedekatan dengan keluarga. Gimana nggak dekat? Kan tiap hari ketemu terus ya. Harus sih ya. Ya ke kampus, ya ada kemana-mana, di rumah aja. Nah, itu dia. Nah, terus yang ketiga ini adalah menambah kemampuan dan wawasan kita. Contoh tadinya, awalnya kita nggak bisa menggunakan Zoom, ya kan? Menggunakan aplikasi berbagai macam proses pembelajaran. Pada nggak bisa. Kemudian ya kan, bikin sekarang anak-anak gampang udah bikin Zoom, bikin Google Meet, bikin macam-macam, itu gampang gitu, seperti itu. Itu ada hal-hal yang positif. Mengenai bisakah kegiatan MBKM dilakukan di masa pandemi ya? Tadi Trisni nanyain ya. Iya. Oke. Kan kegiatan MBKM itu ada 8 Trisni. Ya kan? Ada salah satunya misalkan adalah proyek kemanusiaan, betul kan? Iya. Nah, tadi sudah sebutkan. Bisa dicocokkan dengan kondisi yang sekarang. Kemanusiaan misalkan ada yang bergabung dengan Palang Merah atau dengan gugus COVID dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kegiatan kemanusiaan itu harus berafiliasi dengan lembaga-lembaga yang secara nasional itu diakui paling tidak. Jangan lembaga yang abal-abal gitu kira-kira ya. Terus kemudian selain kegiatan kemanusiaan, bisa juga penelitian, ya, kemudian magang. Jadi misalkan ada perusahaan perkebunan di daerah Sumatera, misalkan Trisni tinggal di Sumatera misalkan ya. Terus di sana itu ada perkebunan. Daripada manyun-manyun di rumah, Trisni magang di PTPN misalkan. Dapatlah poin pengalaman bekerja, merasakan bekerja di PTPN, bagaimana cara merawat tanaman yang menghasilkan, belum menghasilkan, proses pasca panen dan selanjutnya turunannya, produk-produk turunannya seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan gitu, menambah ilmu kan bisa datang dari mana saja. Itu kira-kira. Memang bisa jadi dari 8 itu hanya beberapa saja yang bisa diterapkan Trisni seperti itu. Iya, tadi Trisni menyebutkan ya, Bu, pendidikan itu mahal. Nah, mahal itu banyak, Bu, misalkan yang itu kekayaan sekarang, kayak misalnya biaya untuk pendidikan sendiri. Terus gimana sih, Bu, tanggapan Ibu? Kan yang kita tahu masuk ke perguruan tinggi bayar UKT segala macam, terus tapi masih aja ada kayak pelajar atau anak-anak yang belum bisa mengenyam pendidikan. Jadi gimana ya jalan keluar supaya kayak anak-anak Indonesia itu tetap semuanya bisa merata gitu, Bu, mendapatkan pendidikan yang layak, yang menjadi cita-cita kita bersama, Bu. Ya,
Saya paham yang Trisni kemukakan tadi ya. Tidak semua anak-anak di Indonesia itu beruntung ya punya orang tua yang punya kelebihan dalam rezeki seperti itu kira-kira. Tetapi Trisni harus ingat bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan akalnya, betul kan? Betul. Kita tahu orang tua kita sulit misalkan, ya kan? Kita bantu orang tua dari usaha yang kecil-kecil. Ngerti yang Ibu maksud? Iya, Misalkan, ngerti, Bu. ya, bikin sesuatu wirausaha online, misalkan bikin produk, makanan, atau produk sesuatu yang bisa dipasarkan secara online. Nanti ada orang yang mesen, misalkan seperti itu. Itu bisa menumbuhkan kewirausahaan. Walaupun kita mahasiswa, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Mendapatkan penghasilan sendiri itu jauh rasa nikmatnya bila dibandingkan dengan menerima uang dari orang tua. Ngerti kan? Iya, Bu. Ya. Langkah-langkah kita menjadi wirausaha muda itu bukan dimulai dari ketika kita sudah selesai kuliah sebenarnya. Harus dimulai dari sedini mungkin. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Orang tua kita susah, kewajiban kita untuk membantu orang tua. Orang tua nggak ada, kita lakukan sesuatu supaya misalkan kita mendapatkan beasiswa misalkan, atau kita mencari sasaran-sasaran tambahan, jadi wirausaha muda gitu kira-kira. Jadi apalagi sebenarnya banyak sekali lembaga-lembaga sosial baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun juga yang dimiliki oleh swasta yang empati untuk share membantu anak-anak Indonesia yang memiliki kekurangan dalam pendanaan dalam bentuk beasiswa. Sebenarnya banyak ya. Itu juga bisa menjadi salah satu cara. Banyak cara sebenarnya. Manusia itu berakal dan ketika terjepit itu manusia akan dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Menyerah atau akan terus. Mana Trisni pilih? Menyerah atau terus? Terus lah, Bu. Sampai akhir. Iya. Ketika kita jatuh, kita harus bangun. Tidak ada dana, kita cari dananya. Tak ada yang tak bisa. Itu prinsip dari setiap orang itu harus memiliki prinsip seperti itu. Tidak ada yang tidak bisa. Ketika kita bicara tidak bisa, maka itu akan terjadi tidak bisa. Tapi ketika kita bilang bisa, kita akan dapat bisa. Minta aja sama Allah. Allah itu akan mengabulkan semua permintaan kita. Ikhtiar yang paling penting dan dia akan mengabulkan oleh Allah. Berapapun uang itu akan dikasihkan oleh Allah. Rezeki itu di tangan Allah, ya kan? Ya, Trisni. Oh, iya, Ibu. Ya. Terus aku mau nambahin lagi, nanya lagi nih, ya. Kan di kampus kita aja nih ya, Bu ya. Terus saya pengen nanya, kan pendidikan itu sangat penting ya, Bu ya, di Indonesia. Gimana sih menurut Ibu yang Trisni lihat sekarang? Kayak misalkan di lab teknologi pangan aja gitu, Bu. Kan ya, termasuk jurusan baru, tapi kan banyak fasilitas yang kayak belum memadai gitu, Bu. Kayak alat untuk mengecek kualitas makanan, kayak gitu-gitu, Bu. Itu tuh kayak belum ada sih, Bu. Kan salah satu dari menunjangnya pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik kan fasilitasnya yang memadai. Menurut Ibu, gimana sih, Bu, menanggapi hal tersebut gitu, Bu? Soalnya banyak nih, Bu, keluhan-keluhan dari mahasiswa kita, apalagi mahasiswa teknologi pangan, Bu, yang di pertanian gitu, Bu. Oke. Saya baru dengar dari Trisni ya, tapi saya berusaha untuk memaparkan mengapa ada anggapan seperti itu ya. Bisa dimaklumi karena teknologi pangan itu baru berusia kurang lebih, ini penerimaannya tahun ketiga rasanya ya. Tahun ketiga. Nah, seperti itu. Di tahun 2017, Untirta itu mendapatkan bantuan hard dan soft program dari Islamic Development Bank. Jadi ada bangunannya, ada laboratoriumnya. Nah, bantuan tersebut itu tidak langsung konyong-konyong jadi gitu Trisni. Dia bertahap. Jadi tahun demi tahun dalam proses itu bangunan dulu misalkan. Kemudian baru nanti alat-alat dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Ya kesulitan dari teman-teman dari adik-adik teknologi pangan sebenarnya itu lebih dipicu dikarenakan pandemi COVID sebenarnya. Ngerti ya? Iya, Pak.
Karena sebenarnya walaupun alat di teknologi pangan itu belum ada sekarang, tetapi sudah di-plotting dengan bantuan dana dari IDB beberapa alat-alat yang canggih untuk kegiatan pembelajaran, baik untuk kegiatan praktikum maupun penelitian itu sudah ada. Insya Allah di tahun 2022, 21, 2022 itu 2022 itu akan terwujud seperti itu kira-kira. Yang amin ya. Tapi itu dia butuh tahapan Trisni. Mendapatkan bantuan itu kan tidak langsung ngejeger, langsung dapat gitu ya. Nah itu dia tahapannya, pelan dapat dulu. Pertama misalkan bangunannya, terus kemudian dilelang, terus kemudian baru dapat alatnya dan sebagainya. Saya tahu sekali ketua jurusan dan juga kepala lab itu sebenarnya sudah menjalin kerjasama, perjanjian kerjasama dengan berbagai instansi dan mereka memperkenankan untuk melakukan kegiatan praktikum di lab-lab mitra tersebut sebenarnya, baik itu mitra industri di industri pangan maupun di mitra-mitra di punya kepemerintahan seperti itu. Cuma dikarenakan di tahun 2020, 2021 pandemi ini sedang merajalela yang menyebabkan perkuliahannya menjadi perkuliahan daring. Kegiatan praktikumnya juga kegiatan praktikum daring seperti itu. Sebenarnya bukan dihadapi oleh teknologi pangan saja, agroekoteknologi juga demikian, perikanan juga demikian, semuanya demikian. Bahkan kadang-kadang dosen itu menyuruh memberikan YouTube, kemudian direkam sama adik-adik mahasiswa kegiatan-kegiatan yang terkait di YouTube tadi, itu kadang-kadang bisa disamakan dengan kegiatan untuk praktikum misalkan seperti itu gitu. Atau ada satu orang yang memberikan contoh pembuatan reagen atau bahan kimia atau media dan sebagainya, kemudian direkam, kemudian di-share ke teman-temannya dan itu sudah disamakan dengan kegiatan praktikum. Ya itulah di balik keterbatasan kita. Jadi mohon dipahami karena memang itu sebenarnya sifatnya tidak disengaja ya, karena kondisi yang menyebabkan seperti itu. Yakinlah kalau seandainya kondisi normal tidak akan seperti itu. Ya. Iya. Amin ya, semoga cepat selesai, gue cepat nge-lab lagi. Benar sekali, ya. Betul. Iya, Bu. Ada lagi Trisni? Ada lagi, Bu. Tenang, Bu. Sabar. Panjang banget nih. Kan sambil ngabuburit, Bu, kita. Ya. Iya, Bu. Dan dilihat sampai saat ini, gimana, seberapa penting sih, Bu, peran pendidikan terhadap dunia pertanian? Soalnya kita kan lihat aja, Bu, banyak pemuda atau masyarakat yang nggak ngelirik dunia pertanian itu, Bu. Terus contohnya, kayak pertanian yang di laboratorium, kayak pertanian kultur jaringan, gitu, teknologi tanaman, dan lain-lain. Gimana sih, Bu, caranya biar pertanian di bidang-bidang tersebut tuh bisa diedukasi, Bu, supaya cerita pertanian juga tuh selalu, baik gitu, Bu. Citra yang kotor itu hilang gitu, Bu, soalnya kan nggak selalu loh pertanian itu di lahan gitu kan, Bu, ya sebenarnya gitu. Iya, saya paham ya. Nah ini memang ada suatu penurunan minat di bidang pertanian pada masa-masa dahulu. Nah cuman coba Trisni cermati, di masa pandemi COVID ini justru pertanian itu adalah salah satu yang bisa eksis tetap, ya kan? Selain bidang kesehatan, betul kan ya? Betul. Iya, orang nggak bakalan bisa hidup kalau nggak ada punya makanan seperti itu. Dia tetap eksis itu tetap ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa membawa supaya anak-anak muda ini tertarik? Mungkin karena zaman dahulu itu ada suatu gambaran yang menyebabkan gambaran seperti kayak pertanian itu suram seperti itu, ya, bajunya lusuh dan sebagainya. Tapi itu tidak benar sebenarnya ya. Kita harus bisa mencetak generasi-generasi muda, terutama kayak Trisni dan teman-temannya ini ya. Ya, ada banyak teknologi sekarang yang lagi ada sebenarnya urban farming, pertanian perkotaan ya. Kemudian ada lagi dengan franchise farming, itu artinya melakukan kegiatan pertanian dengan
ketelitian, ketepatan yang sehingga akhirnya tuh nutrisi yang disalurkan ke tanaman menyebabkan tanaman tumbuh subur dan sebagainya. Mungkin pernah dengar ya seperti itu Pernah, ya. Bu. Iya, Ibu pernah. Ada juga, iya, ada disebut dengan factory farming. Factory itu artinya pabrik, ya. Jadi misalkan kita memiliki keterbatasan di lahan, terutama di daerah-daerah perkotaan, jadi kita bisa membuat kayak bertingkat-tingkat, kita berikan cahaya dan sebagainya. Nanti akhirnya tanaman yang bisa tumbuh subur, kita atur nutrisinya dan sebagainya, suhu dan cahaya dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kualitasnya terjaga, nutrisinya bagus, dan bisa langsung dikonsumsi, misalkan seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya menjanjikan, karena sebenarnya untuk sektor pertanian itu dari tahun ke tahun itu akan meningkat. Nah, gambaran. Karena yang di Indonesia yang lagi booming apa coba? Sawit kan? Iya. Ya. Ya, harga sawit itu meningkat pesat. Sawit itu seksi sekali karena dia akan bisa diolah menjadi minyak makanan buat minyak goreng. Ya. Kemudian bisa menjadi produk-produk turunan. Kemudian menjadi kosmetik, pangan macam-macam dan sebagainya. Nah, ternyata untuk sawit itu bisa diolah menjadi biodiesel. Biodiesel itu dia bersifat ramah terhadap lingkungan bila dibandingkan dengan yang berasal dari minyak bumi. Ada solar itu sebenarnya dia tidak ramah terhadap lingkungan ya, bensin dan sebagainya. Tetapi dari biodiesel itu dia bersifat ramah terhadap lingkungan. Seperti itu kira-kira. Indonesia diuntungkan dengan 1 tahun penuh itu bisa melakukan kegiatan budidaya. Betul kan? Betul. Nah, ini yang kadang-kadang yang tidak disadari oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda, tidak memanfaatkan potensi secara sumber daya genetiknya, betul, secara maksimal. Itu banyak sekali plasma nutfah lokal kita yang tidak bisa ditanam di luar negeri, misalkan, atau hanya ditemukan di Indonesia saja. Contoh untuk tanaman buah-buahan, ada di buah-buahan tropis yang sebenarnya punya potensi besar untuk kita berikan ke ekspor ke luar negeri, seperti itu. Oke. Jadi memang harus dihimbau nih anak-anak muda ini ya, supaya tertarik ke dunia pertanian, di bidang pertanian. Anak-anak muda ini harus jadi konglomerat. Nah, contoh-contoh konglomerat yang berhasil itu bisa menarik anak-anak muda lain untuk bergerak di bidang pertanian. Apalagi dengan adanya teknologi bertani itu jauh lebih mudah. Misalkan menyiram tanaman tidak lagi pakai sembor, tapi menggunakan misalkan drone atau menggunakan mengaplikasikan untuk menyemprot hama penyakit menggunakan drone. Kemudian traktor bisa kayak kita main gadget. Ya, seperti itu sebenarnya. Pakai remote control. Jadi si traktornya bergerak kiri kanan, maju mundur dan sebagainya, itu ditentukan pakai remote control seperti itu. Jadi teknologi pertanian ini diharapkan mampu mengubah pandangan anak muda soal bertani, di mana teknologi dalam bentuk alat, mesin pertanian, panen yang biasanya butuh berhari-hari, kini bisa dipersingkat dalam hitungan jam. Mekanisasi pertanian juga diharapkan bisa menekan biaya produksi dan bisa meningkatkan efisiensi usaha tani. Seperti itu kira-kira. Jadi itu yang kita lakukan sebenarnya. Selain mendorong untuk bertani, kita harus mendorong juga untuk mengolah produk-produk pertanian itu menjadi produk-produk turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih, punya nilai value yang lebih bila dibandingkan dengan yang belum diolah. Seperti itu. Jangan, itu. Sebenarnya potensinya banyak Sutris nih. Ya itulah kira-kira gambarannya. Banyak banget. Terus terakhir nih ya Bu ya, mungkin ada nggak Bu pesan-pesan yang pengen disampaikan ke pendengar setia kita gitu Bu? Dan juga ada Bu harapan-harapan bagi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini Bu. Oke. Pendidikan ini modal sebenarnya ya, dimiliki oleh setiap manusia ya. Nah,
di agama juga kan pernah dengar nggak katanya ya, manusia yang dianggap berharga bila memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Jadi martabatnya itu lebih tinggi bila seseorang yang memiliki nilai pendidikannya tinggi, maka dia akan lebih dihargai dalam masyarakat, itu kan? Iya betul, Bu. Iya. Nah, belajar itu seumur hidup. Iya. Jadi proses dan metode belajar itu mengikuti zaman, mulai dari yang sederhana hingga dengan teknologi yang mutakhir. Belajarlah sampai liang lahat, sampai ajal datang menjemput. Jadi jangan kapok-kapok belajar. Jadi tidak ada seorang pun yang paling super pandai sekali, nggak ada. Kita manusia memiliki keterbatasan, masing-masing memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Sehingga akhirnya kita harus selalu belajar dari siapapun juga itu. Kira-kira begitu. Ini yang bisa Ibu sampaikan kepada Trisni dan juga adik-adik sekalian, ya. Mulai dari buayan tuh tahu artinya? Belayan lagi di pangku-pangku, ya, biasa. Sampai akhir hayat itu kita harus selalu belajar, itu kira-kira. Masa pendidikan ini sangat panjang, mulai dari yang bayi, balita, kemudian SD, SMP, SMA sampai kita mati. Itulah. Benar banget. Jadi pertanian di Indonesia itu sebenarnya sangat punya peminat, punya potensi yang tinggi banget gitu untuk kemajuan Indonesia di kedepannya juga. Jadi kayak pendidikan pertanian itu juga sangat penting berarti ya Bu ya, untuk diedukasi ke masyarakat luas. Betul, karena nanti kalau seandainya produk-produk pertanian berkualitas itu justru didapatkan oleh orang-orang yang punya intelijensi di bidang yang menguasai bidang pertanian misalkan. Memang tidak harus dia jadi seorang sarjana pertanian, tapi kalau dia bisa membaca, bisa mengambil ilmu dari berbagai sumber, kemudian dia mau membaca, mau belajar, pengetahuan-pengetahuan itu akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Itu kira-kira. Makin berpengetahuan orang, maka dia akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Itu kira-kira gambarannya. Jadi bidang pertanian juga demikian. Iya, Ibu. Itu pertanyaan terakhir Bu tadi. Jadi kita udah selesai Bu. Jadi mungkin cukup sekian diskusi pada hari ini. Kita berharap ini adalah awal dari kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, terkhusus di Fakultas Pertanian Untirta ya Bu. Terus semoga, amin, semoga ini juga jadi awal atau pintu masuk antar mahasiswa dan juga pihak fakultas Ibu untuk saling bersinergi bersama mewujudkan pertanian yang lebih baik lagi. Amin, Allah. Ya, makasih Bu Lili udah berkenan ikutin ngobrol-ngobrol bareng Trisni podcast hari ini. Makasih Trisni. Ya Bu, Trisni pengen ini Bu, jargon sedikit Bu. Nanti kalau Trisni bilang Faperta, Ibu bilang Jaya ya Bu? Ya, boleh. Ya, oke. Dimulai ya Bu, 1, 2, 3. Faperta? Jaya. Faperta? Jaya. Faperta? Jaya. Asik, makasih Bu. Jayalah pertanian Indonesia gitu.